Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pembelajar, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran PKN. Dan kali ini Bapak akan menemani kalian kembali dalam pembelajaran PKN. Dan jangan lupa tiap kali pembelajaran kita panjatkan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan kita biasakan senantiasa bersyukur atas karunia-Nya. Adik-adik pembelajar, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi Adik-adik pembelajar, namun sebelum kita awali kegiatan pembelajaran ini, seperti biasanya Bapak akan menyampaikan informasi terkait dengan tujuan pembelajaran serta aktivitas apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran berikut ini, sekaligus model pembelajaran. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: pertama, bersyukur atas nilai semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dua, menghargai perbedaan antar sesama sebagai wujud nilai kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3. Mendeskripsikan berbagai organisasi kepemudaan pada masa 1920-an. 4. Menjelaskan kronologi peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. 5. Menjelaskan peran organisasi kepemudaan dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. 6. Menjelaskan makna Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928. 7. Menjelaskan arti penting Sumpah Pemuda tahun 1928. 8. Menyajikan laporan hasil telaah arti dan makna Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini kita menggunakan Discovery Learning atau pembelajaran model penemuan. Ada aktivitas menarik yang akan kalian lalui. Pertama, stimulasi. Kalian akan mencermati stimulus berupa masalah aktual yang terjadi di sekitar. Selanjutnya, identifikasi masalah. Kalian ditantang membuat beberapa pertanyaan terkait masalah tersebut serta merumuskan jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan. Ketiga, pengumpulan data. Kalian mencari jawaban pertanyaan melalui berbagai sumber seperti buku, video pembelajaran, internet, dan lain-lain. Keempat, pengolahan data, yaitu hubungkan berbagai informasi yang kalian temui. Kemudian, verifikasi data. Periksa jawaban sementara atau hipotesis kalian dengan informasi sah yang diperoleh. Dan yang terakhir, rumuskan kesimpulan dari hasil pemeriksaan jawaban di atas. Untuk kelancaran pembelajaran, jangan lupa dipersiapkan peralatan alat tulis, LKPD, buku siswa, serta koneksi internet yang memadai. Selamat belajar. Aktivitas 1. Stimulasi. Cermatilah hal menarik dalam tayangan berikut ini. Meskipun bangsa kita terdiri dari beragam suku, agama, budaya, bahasa daerah, serta tinggal di pulau-pulau yang terpencar, namun kita tetap bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal tersebut didukung oleh adanya simbol pemersatu, berupa identitas nasional seperti tanah air dan bangsa yang sama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bendera merah putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keberadaan identitas nasional di atas berkaitan erat dengan bertemunya para pemuda dari berbagai latar belakang dalam sebuah peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928. Aktivitas 2. Identifikasi masalah. Berdasarkan masalah di atas,
Coba rumuskan minimal 5 pertanyaan dengan kata mengapa, bagaimana, apa, kapan, atau siapa. Perhatikan contoh yang tersedia. Selanjutnya, buatlah jawaban sementara atau hipotesis dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuliskan hasilnya di LKPD. Aktivitas 3. Pengumpulan data. Kumpulkanlah data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, video pembelajaran, internet, serta sumber lain yang sesuai untuk menjawab pertanyaan kalian. Tayangan berikut dapat dipakai sebagai alternatif sumber pengumpulan data. Marilah kita membahas organisasi kepemudaan masa 1920-an. Kemunculan Budi Utomo mendorong tumbuhnya berbagai organisasi kepemudaan. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu organisasi kepemudaan? Organisasi kepemudaan adalah perkumpulan yang didirikan dan beranggotakan para pemuda untuk mencapai tujuan tertentu. Pada masa 1920-an muncul berbagai organisasi kepemudaan, antara lain Tri Koro Darmo atau Jong Java. Tokohnya adalah R. Satiman Wiryo Sanjoyo, didirikan pada 1915. Sifatnya kedaerahan, khusus pemuda suku Jawa. Namun belakangan mereka juga bekerja sama dengan pemuda dari luar Jawa. Berikutnya adalah Jong Sumatranin Bon. Tokohnya antara lain Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta. Didirikan pada 1917. Sifatnya kedaerahan, khusus pemuda Sumatera. Jong Ambon. Tokohnya antara lain Johannes Leimena. Didirikan tahun 1918. Sifatnya kedaerahan, khusus pemuda Ambon atau Maluku. Kita lanjut kepada Jong Minahasa. Tokohnya Sam Ratulangi. Didirikan pada tahun 1918. Sifatnya kedaerahan, yaitu khusus pemuda dari suku Minahasa. Berikutnya adalah Jong Islamatin Bon. Tokohnya antara lain Johan Muhammad Chai. Didirikan pada tahun 1925. Sifatnya adalah keagamaan, yaitu khusus perkumpulan pemuda beragama Islam. Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun 1908. Sifatnya adalah nasionalis, yaitu terdiri dari para pemuda dari semua suku dan agama. Adapun organisasi kepemudaan lainnya antara lain Sekar Rukun pada tahun 1919, Jong Betawi tahun 1925, Jong Batakspon pada tahun 1925, serta organisasi-organisasi lain yang bisa kalian dapatkan dari sumber-sumber yang lain. Selanjutnya tentang kronologi Sumpah Pemuda tahun 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda diawali dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda I tahun 1926 di Yogyakarta. Kongres ini sebagai penanda munculnya semangat persatuan di antara organisasi pemuda yang memiliki berbagai latar belakang. Adapun kesepakatan dalam kongres ini adalah 1. Cita-cita Indonesia Merdeka sebagai cita-cita pemuda Indonesia. 2. Semua perkumpulan pemuda berupaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kemudian digelar kongres lanjutan, yaitu Kongres Pemuda II tahun 1928 di Jakarta. Kongres ini terdiri dari 3 bagian dengan 3 tempat yang berbeda. Rapat pertama, tanggal 27 Oktober 1928, bertempat di Gedung Katolik Cogenlingenbon, dihadiri wakil-wakil organisasi kepemudaan yang membahas tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Saat itu belum ada kesepakatan. Kemudian disusul rapat kedua tanggal 28 Oktober 1928 bertempat di gedung OS Java Bioskop yang membahas tentang pendidikan kebangsaan untuk anak. Pada tanggal yang sama, tetapi di tempat yang berbeda, yaitu di gedung Indonesia Gebau, dilakukan pembahasan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Rapat ini menghasilkan kesepakatan yang sangat penting terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu dihasilkannya Ikrar Sumpah Pemuda. Pada saat Kongres Pemuda II ini juga diperdengarkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman untuk pertama kalinya.
Selanjutnya, semangat Sumpah Pemuda juga ada pada para pemuda keturunan Arab. Mereka yang dimotori A.R. Baswedan menggelar Sumpah Pemuda keturunan Arab di Semarang pada tanggal 4-5 Oktober 1934. Mereka mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Dari uraian di atas, dapat kita ketahui peran organisasi kepemudaan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, antara lain, 1. Mewujudkan persatuan dengan menghimpunkan dirinya dalam pertemuan besar atau Kongres Pemuda 1. 2. Menjadi motor penggerak pelaksanaan Kongres Pemuda 2 sebagai jalan dicapainya kesepakatan bersama, yaitu Ikrar Sumpah Pemuda. 3. Wadah perjuangan pemuda yang turut menyumbangkan pemikiran tentang semangat kebangsaan, cita-cita bersama, dan demokrasi. Para pembelajar, mari kita lanjutkan materi tentang makna Ikrar Sumpah Pemuda. Apakah kalian sudah tahu apa makna yang terkandung dalam Ikrar Sumpah Pemuda? Mari kita lihat dalam pembahasan berikut ini. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Ikrar pertama di atas mengandung makna kesamaan tekad pemuda Indonesia bahwa mereka berada dalam satu tanah air Indonesia. Meskipun para pemuda berasal dari berbagai daerah yang dipisahkan oleh laut dan selat, serta latar belakang kondisi wilayah masing-masing, mereka mengakui Indonesia sebagai tumpah darahnya. Alam Indonesia yang indah, kaya dan potensial menambah kebanggaan kita menjadi bagian dari Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ikrar di atas mengandung makna bahwa para pemuda yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, mengakui bahwa mereka merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Aneka warna corak bangsa Indonesia menjadi potensi untuk memajukan persatuan dan kesatuan. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar di atas bermakna bahwa para pemuda menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan tertinggi sebagai alat pemersatu di antara mereka yang berbicara dalam bahasa daerah masing-masing. Berkaitan dengan hal di atas, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai sarana komunikasi. Terakhir, tentang arti penting Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, 1. Memperkuat kesadaran berbangsa yang telah dirintis pada masa awal kebangkitan nasional. 2. Mempertegas identitas dan jati diri bangsa Indonesia, yaitu tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan. 3. Momen untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan sebagai sesama bangsa meskipun memiliki perbedaan-perbedaan. 4. Ingatan sejarah kolektif atau bersama yang menginspirasi tentang pentingnya persatuan dalam mewujudkan tujuan bersama. Demikianlah arti dan makna Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semoga kita dapat meneladani nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Aktivitas 4. Pengolahan data. Hubungkanlah berbagai jenis data dari berbagai sumber dengan menjawab contoh pertanyaan yang tersedia di LKPD. Aktivitas 5. Verifikasi data. Periksalah dengan cermat kebenaran hipotesis atau jawaban sementara yang telah kalian susun berdasarkan hasil pengolahan data. Tulis hasilnya di LKPD. Aktivitas 6. Penarikan kesimpulan. Rumuskan kesimpulan dari hasil verifikasi data yang telah Anda lakukan. Tulis hasilnya di LKPD. Demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada kontributor serta pihak-pihak yang ada di belakang kita yang mensupport kegiatan pembelajaran ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.